Rantai nilai padi merupakan rangkaian dari perjalanan komoditas padi mulai dari kegiatan usaha tani di lahan sampai dengan komoditas tersebut bisa dinikmati oleh konsumen atau biasa dikenal dengan istilah dari lahan pertanian sampai ke meja. Kegiatan yang dikembangkan oleh IPDM-IP ditujukan untuk memperbaiki pemahaman pelaku utama sekaligus pelaku usaha agar dalam melakukan kegiatan usaha tani tidak hanya melakukan kegiatan on-farm saja, tetapi juga kegiatan off-farm atau kegiatan pasca panen dan pemasarannya. Dengan demikian, diharapkan pendapatan petani meningkat bukan hanya karena meningkatnya produksi, tetapi juga karena lebih baik dalam mengelola kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir. Di Kabupaten Ngawi, kegiatan IPDM-IP dilaksanakan di 10 kecamatan yang pengelolaan usaha taninya difokuskan pada perbaikan nilai produk. Dengan melakukan pengolahan atau kegiatan pasca panen dan memperpendek rantai pemasaran. Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi memandang perlu untuk mengarahkan kelembagaan petani menjadi koperasi yang akan menampung semua hasil panen petani, sehingga petani mendapatkan kepastian pasar dalam menjual hasil panennya. Dari kegiatan IPDM-IP di Kabupaten Ngawi telah berdiri beberapa koperasi, diantaranya yang ada di Kecamatan Gerih dengan nama Koperasi Gerih Makmur Sejahtera atau GEMAS yang bergerak di bidang produksi dan melakukan kerjasama pemasaran dengan PT Wilmar Padi Indonesia. Tentu ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena melalui koperasi ini petani bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan sebesar PT Wilmar. Koperasi GEMAS juga mulai melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan dari gabah menjadi beras dan dijual dalam bentuk kemasan yang dilakukan baik secara manual maupun secara modern. Pemasaran dititip di toko-toko maupun langsung kepada konsumen. Sementara itu, usaha pengolahan beras yang dilakukan secara modern, kini Koperasi GEMAS telah memiliki RMU sendiri. Kegiatan pengolahan gabah hasil panen diolah di RMU, kemudian hasilnya dikirim ke PT Wilmar. Kegiatan pengolahan hasil ini telah meningkatkan pendapatan para petani yang tergabung dalam koperasi tersebut. Koperasi berperan sebagai wadah usaha bersama para petani yang menjadi anggotanya. Program yang sudah kita dapatkan adalah pertama dari IPDM-IP berupa rantai nilai. Dari rantai nilai itu kita kumpulkan semua pengurus Poktan Gapoktan sekecamatan Gerih. Dari situlah kita bentuk korporasi petani dalam bentuk kita membentuk koperasi. Dan terbentuk kita namakan Koperasi Gerih Maju Sejahtera atau kita singkat GEMAS seperti itu. Selain dengan PT Wilmar Padi Indonesia, Koperasi GEMAS juga telah melakukan kemitraan dengan pihak swasta lainnya, diantaranya PT Daya Tani Sembada atau DTS dan Toko Tani Indonesia. Dengan PT DTS, rencana kerjasamanya berupa resi gudang, yang nantinya beras akan dikirim ke BUMD DKI Jakarta untuk masuk ke PT Cipinang Jaya. Sedangkan dengan Toko Tani Indonesia, kemitraannya dalam hal meningkatkan nilai jual produksi padi berupa pengolahan dan penjualan beras dalam kemasan 5 kg. Dengan kemitraan ini, diharapkan Koperasi GEMAS dapat membantu kesejahteraan semua petani di Kecamatan Gerih. Yang kami dapati dari kemitraan ini adalah jelas dipotongnya mata rantai, sehingga kos yang ditimbulkan di lapangan jauh lebih sedikit dibandingkan belanja langsung ke lapangan. Kemitraan ini terus dapat berjalan dengan baik, tapi itu semua perlu dari peran serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Keberhasilan petani Ngawi dalam membangun koperasi dicapai karena adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, terutama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi yang proaktif dalam membangun dan mengembangkan program pertanian mereka, sehingga terus tumbuh koperasi petani di Kabupaten Ngawi. Dengan adanya temu usaha, dengan adanya temu petani, dengan adanya pelatihan, kegiatan ini bisa mewujudkan petani maju, mandiri, dan modern. Koperasi Cemoro merupakan koperasi yang telah mampu berinovasi mengembangkan tanaman cabai dan hortikultura lainnya, selain tanaman padi sebagai produk unggulan lokal dalam peningkatan pendapatan petani. Hal ini digerakkan oleh Listio Rini selaku Ketua Koperasi Cemoro. Dengan adanya IPDM-IP, kami berpikir bagaimana kalau kita berinovasi lebih. Misalkan kita dikelola sendirilah, seorang petani itu jangan hanya menanam, panen, dijual, habis itu kan selesai. Kami ingin, saya pribadi ya, ingin sekali bahwa petani-petani di Pok Tani Manunggal khususnya juga belajar yang namanya bisnis. Kami bentuklah koperasi ini supaya semuanya bisa dikelola bersama. Sebagai kabupaten penghasil produk padi terbesar nasional, Kabupaten Ngawi juga telah menerapkan bertani secara organik. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kelompok tani Margo Rukun Candi di Desa Pongkol, di mana mereka 100% telah memakai pupuk organik dan tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Bahkan untuk pengairan sawah pun, mereka melakukan inovasi menggunakan air kolam lele sebagai bagian dari pengairan organik dan diversifikasi pertanian. Mereka sudah mempraktekkan usaha tani terpadu tanaman padi dengan ternak ikan lele. Ketua Poktan Margo Rukun yang juga seorang penyuluh swadaya mengungkapkan bahwa para petani yang tergabung di kelompok tani Margo Rukun telah betul-betul meninggalkan pupuk kimiawi sehingga hasil produk padi mereka unggul. Di Kecamatan Paron terbentuk Forum Petani Organik Paron. Kegiatan yang dilakukan oleh forum tersebut ialah membuat berbagai pupuk organik dan pestisida nabati seperti jakaba, POC, MOL, dan pupuk kompos. Produk yang sudah dihasilkan dari kegiatan Forum Petani Organik Paron ini diantaranya jadam sulfur, JWA perekat, JMS, biosaka, ekoenzim, pupuk organik cair atau POC, mikroorganisme lokal atau MOL, pupuk organik padat atau kompos, dan lainnya. Kegiatan forum ini terbentuk dari program sebelumnya adalah program IPDMP, di mana program IPDMP ini ada kegiatan-kegiatan SL, sekolah lapangan, yang salah satu manfaatnya adalah mengenalkan potensi-potensi lingkungan, ekosistem alam, itu menjadi sebuah produk yang harus ada di sekitar lingkungan itu. Kemudian yang kedua, ketika petani mampu membuat pupuk sendiri, petani yang jelas akan menurunkan cost produksi dalam budidaya. Kemudian yang ketiga, terbentuknya integrated farming antara satu dengan yang lain, dan otomatis ketika petani melakukan ini semua, musuh-musuh alami dan lain sebagainya itu akan hidup. Nah, dari kegiatan-kegiatan IPDMP ini, akhirnya apa? Kami dan teman-teman sepakat untuk membentuk satu forum, yaitu Forum Petani Organik di Paron. Pencapaian Kabupaten Ngawi sebagai kabupaten penghasil terbesar padi nasional tentu bukan saja sebagai kebanggaan. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, mulai dari petani hingga pemerintah daerah yang ingin menjadikan Kabupaten Ngawi menjadi kabupaten terdepan dalam bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Anwar Harsono STMH, Bupati Ngawi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas program pendampingan IPDM-IP yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi semoga program IPDM-IP ini senantiasa terus bisa dilanjutkan karena manfaatnya yang sangat-sangat luar biasa
sehingga ketahanan pangan kita khususnya di Kabupaten Ngawi bisa tetap terus terjaga dan kita bisa terus membangun kedaulatan pangan Republik yang kita cintai ini dengan sebaik-baiknya.